Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1530 sampai tahun 1532. Sudah waktunya tirai ditutup setelah semua hari drama antara Teran dan iblis ini. Kemudian dikatakan bahwa kiamat dan yang lainnya tidak bodoh, iblis Zun meninggalkan sarana dalam pertempuran ini, mereka tidak buta, jadi pada saat ini, para pemimpin dari dua klan iblis tidak memiliki niat untuk bertarung lagi. Secara khusus, lingkaran pertempuran di langit terlihat cantik, tetapi pada kenyataannya, itu tidak memiliki banyak yang mematikan. Bahkan jika itu adalah cambuk di tangan Zentian, itu hanya sebuah pertunjukan. Saat ini, situasinya jelas dalam kebuntuan. Meskipun kedua belah pihak tidak memiliki niat untuk bertarung lagi, tidak ada pihak yang ingin mengakui kekalahan dengan mudah. Di langit hari ini, Tianqi Zentian dan yang lainnya telah menjadi kubu, sementara iblis Zun sendiri adalah kubu. Sang iblis mengangkat matanya, dan mata indah itu berkilat dan berkibar, menatap ke arah sekelompok biksu dan Taois di seberangnya, biksu kecil Tianqi, pendeta Tao Zentian, saudari, sebaiknya kalian mengaku kalah lebih awal, dan kalian dapat meninggalkan tubuh yang utuh jika kalian mengaku kalah lebih awal, jika tidak, saudari tidak akan berbelas kasihan lain kali. Iblis, jangan merajalela. Kami melindungi keadilan timur melalui gerbang tersembunyi surga. Bagaimana mungkin kau, iblis, merajalela? Meskipun kedua belah pihak mengetahuinya dengan baik dan tidak bermaksud melakukannya lagi, adu mulut tidak pernah berhenti. Mendengarkan dialog bilateral, sepertinya tidak akan pernah mati. Itu juga lucu. Pada saat ini, pelangi putih tiba-tiba berkelebat, dan tampaknya mudah untuk datang ke lingkaran perang. Sosok putih itu melayang seperti peri, terutama wajah cantik seperti dewa matahari, yang membuat keluarga manusia dan iblis mulai kesurupan. Terutama di antara para iblis, keluarga iblis rubah dan klan iblis ular adalah wanita cantik. Melihat wajah seperti abadi, banyak keluarga iblis telah gemetar. Siapa pemuda itu? Kau tidak tahu itu. Dia adalah Kevin Ye, orang terkenal di kota langit, Ye Jushi. Bahkan beberapa leluhurnya menghormatinya. Kevin Ye. Kevin Ye, dewa iblis timur, tidak menyangka dia seperti ini. Kupikir. Kenapa? Kupikir iblis timur yang legendaris itu memiliki 8 lengan dan berjanggut. Pihak Teran berbicara dengan suara rendah, dan pihak klan iblis juga sama. Saat ini, yang paling bingung adalah Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Harimau. Raja Iblis Harimau itu ceroboh, dan bersenandung dingin, dari mana asalmu? Sepertinya tidak ada yang bisa digunakan dalam ras manusia. Dia mengirim seorang anak laki-laki keluar. Namun, Raja Iblis Ular berkata, Harimau, jangan remehkan manusia kecil ini. Meskipun manusia kecil ini tidak memiliki fluktuasi energi, dia pasti orang yang sangat berbahaya. Sambil berkata demikian, ular cantik itu tiba-tiba memuntahkan inti tubuhnya, dan matanya yang mempesona itu naik turun. Dia menatap Kevin Ye dengan saksama, tetapi harus dikatakan bahwa manusia kecil dari ras manusia ini telah melahirkan sepasang tas kulit yang bagus. Jika kamu dapat menangkapnya dan membawanya kembali, kamu dapat bahagia untuk sementara waktu. Jelas, bahkan Raja Iblis Ular tampaknya menyukai Kevin Ye, tetapi matanya bersinar dan penuh dengan keinginan yang gelap. Keinginan Raja Iblis Ular untuk buah merah jatuh langsung ke mata Raja Iblis Harimau. Wajah Raja Iblis Harimau itu langsung menjadi jelek, dan menatap Raja Iblis Ular itu dan mendengus dengan keras. Melihat Raja Iblis Harimau itu marah, Raja Iblis Ular itu mengubah wajahnya dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka kamu akan cemburu. Orang-orang hanya membicarakannya. Mengapa kamu harus menganggapnya serius?" Meskipun Raja Iblis Harimau dan Raja Iblis Ular tidak membuat keintiman apapun sebelum pertempuran klan iblis, hubungan antara keduanya pasti luar biasa dari nada percakapan mereka. Selain itu, di lingkaran perang, dengan munculnya Kevin Ye, kedua belah pihak jelas telah berhenti. Mereka sangat gembira melihat kedatangan Kevin Ye yang tiba-tiba, Tianqi, Zentian, dan Tian Daoyinmen Timur. Dan mata Demon Zun pertama-tama memancarkan jejak cinta yang berkelanjutan, dan kemudian menjadi hormat, dan akhirnya kembali ke tampilan menawan sebelumnya. Ye Jushi. Saat ini, Kevin Ye adalah penyelamat yang hebat di mata orang-orang di gerbang tersembunyi Jalan Surgawi Timur. Selama dia bersedia melakukan sesuatu, bahkan jika dia bersedia melakukannya, dia pasti akan dapat memastikan keselamatan keluarga. Namun, sang iblis memandang Kevin Ye, tetapi dia menggigit jarinya dan terkekeh dan berkata, "Siapa aku?" Ternyata adik laki-laki Kevin Ye, mengapa, kota langit adalah perpisahan, tetapi aku tidak menyangka kamu akan mengikuti para biksu dan penganut Tao ini ke Laut Cina Selatan. Sebenarnya, dapat didengar dengan jelas dari kata-kata sang iblis bahwa Kevin Ye sudah tahu sebelum dia muncul dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, Kevin Ye dan sang iblis telah membahas cara mementaskan drama ini. Mengenai hal ini, Lin Sailing, yang telah menonton adegan ini di atas air pasang, tertawa menghina, pasang surut dan rubah kecil itu pandai berakting.
Aku khawatir keterampilan akting ini tidak hanya orang-orang di gerbang surga yang tersembunyi, tetapi bahkan klan iblis juga tertipu hingga pingsan. Itu wajar saja. Mia Fang bergumam, mulutnya tampak sedikit tidak senang, orang ini memang paling jago berakting. Kalau bukan karena ini, bagaimana mungkin dia bisa menipu begitu banyak gadis di negeri dongeng, Jelas, Mia Fang sedang marah, tetapi Lin Sailing dan Lana Qin tertawa kecil. Sangat cantik dan menawan di mata Kevin Ye, Elihim dari kiamat besar, yang merasa bahwa lelaki tua itu adalah sebuah wajah. Adik kecil Kevin Ye, karena kamu di sini, bagaimana kalau mengundangku untuk duduk di Pulau Jinyao nanti? Kamu sudah lama tidak mengunjungi keluargamu. Aku sangat merindukanmu. Kata Demon Zun sambil terus mengedipkan mata pada Kevin Ye. Bahkan Raja Iblis Ular tidak dapat melihat posturnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, itu benar-benar rubah yang genit. Namun, Kevin Ye tidak tergerak. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, Pulau Jinyao pasti akan pergi, tetapi sebelum itu, aku tidak tahu apakah Yang Mulia Iblis dapat memberiku sedikit muka. Bagaimana dengan masalah Teran ini yang membiarkan mereka lewat seperti ini? Mendengar perantaraan Kevin Ye untuk Teran, wajah Yang Mulia Iblis segera berubah, dan dia berkata, apakah adik laki-laki Kevin Ye akan memohon untuk kelompok orang ini? Ya. Kevin Ye menyipitkan matanya. Yang Mulia Iblis segera mencibir, aku telah lupa bahwa adik laki-lakiku juga merupakan anggota Teran, dan wajar untuk memohon untuk Teran. Kemudian, 10 ekor berbulu Yang Mulia Iblis berbalik lagi dan berkata, hanya saja urusan hari ini menyangkut seluruh klan iblis, tetapi aku tidak dapat memutuskan sendiri. Bahkan jika aku setuju untuk melepaskan para pendeta kecil dan pendeta Tao ini, klan iblis di bawah tahtaku tidak akan setuju. Adik kecil, apakah menurutmu begitu? Setelah mendengar perkataan Yang Mulia Iblis, Kevin Ye tersenyum, melirik sekilas ke arah klan iblis yang berjumlah 100.000 orang. Yang Mulia Kevin Ye, hari ini aku datang untuk menengahi konflik antara Teran dan klan iblis. Jika ada klan iblis yang menolak untuk menerima mediasi dari tahta ini, mereka dapat maju. Aku dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan cara apapun. Bagaimana dengan? Saat ini, kekuatan sihir Kevin Ye sangat dalam, terutama suara teriakannya yang bahkan lebih menakutkan ke langit, membuat orang-orang bergidik. Namun, hanya dengan berteriak pada Kevin Ye, dia tidak dapat menakuti semua orang dari klan iblis. Tepat ketika suara Kevin Ye baru saja jatuh, seseorang dari klan iblis segera melompat keluar. Boneka Teran, bawang merah dan bawang putih mana yang kamu pilih, tergantung pada kata mediasi yang akan menjadi yang pertama. Bab 1531. Kevin Ye berdiri di tengah medan pertempuran Laut Cina Selatan. Jelas bahwa Kevin Ye sedang berduet dengan Yang Mulia Iblis. Yang Mulia Iblis juga memahami maksud dan rencana Kevin Ye. Tentu saja, dia bekerja sama dengan Kevin Ye. Namun, pertempuran di Laut Cina Selatan adalah pertempuran antara Teran dan klan iblis. Saat ini, Yang Mulia Iblis Cahaya belum cukup memahami maksud Kevin Ye. Ini bukan, Kevin Ye baru saja mengatakan untuk menengahi, sudah ada orang dari klan iblis yang berdiri untuk mengatakan tidak menerima. Sebenarnya, Kevin Ye sudah meramalkan hal ini. Saat ini, orang yang keluar dari kubu klan iblis bukanlah orang lain. Itu adalah jenderal klan iblis harimau yang berdiri di depan semua orang dengan tombak Fang Tianhua dan melihat penampilan Kevin Ye. Itu disebut cemoohan. Tampaknya dia meremehkan orang-orang muda dari klan ini. Kevin Ye tidak terlalu memikirkan sikap klan iblis harimau. Bagaimanapun, menurut Kevin Ye, orang ini seperti semut. Melambaikan tangannya saja sudah bisa membuatnya menghilang. Menatap siluman harimau, Kevin Ye tak kuasa menahan tawa, lalu berkata kepada Yang Mulia Iblis, bisakah dia berbicara atas nama klan iblis? Yang Mulia Iblis awalnya tertegun, lalu segera mengerti maksud Kevin Ye dan berkata, ya, tentu saja, semua klan iblis di Pulau Jinyao dapat berbicara atas namaku. Perkataan Yang Mulia Iblis segera membangkitkan semangat klan iblis, dan sekarang seluruh klan iblis siap untuk maju. Karena Yang Mulia Iblis setuju, kursi ini tidak sopan. Setelah itu, Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan siluman timur selanjutnya. Orang-orang melihat Kevin Ye menghadap Biksu Tianqi dan yang lainnya di belakangnya, lalu berkata, aku tidak tahu apakah ada orang di gerbang tersembunyi umat manusia yang menolak untuk menerima mediasi kursi ini. Jika ada, silakan keluar bersama. Kata-kata Kevin Ye keluar dari keluarga Teran. Lihatlah aku dan aku melihat kalian satu persatu. Tidak ada yang berani berbicara. Bagaimanapun, ketegasan Kevin Ye telah terlihat oleh para Teran ini, dan mediasi Kevin Ye saat ini dapat dikatakan sebagai situasi yang diinginkan oleh Teran, jadi tidak ada seorang pun di klan ini yang berani mempertanyakan. Pada akhirnya, itu adalah kiamat harmoni agung, Buddha Amitabha. Ye Jushi mengolah dirinya sebagai ahli metafisika. Ye Jushi maju untuk bermeditasi denganku. Aku tidak punya pendapat. Xuan Chen dan yang lainnya saat ini juga mengikuti jalan, Ye Jushi bermeditasi, dan aku tidak punya pendapat.
Kevin Ye cukup puas dengan sikap para Teran, dia mengangguk dan berkata, baiklah, Teran tidak punya pendapat. Kalau begitu mari kita lihat klan iblis. Setelah menghentikan suaranya, Kevin Ye melanjutkan, saya baru saja mengatakan bahwa saya bersedia menengahi perselisihan antara kedua klan dengan cara apapun. Ucapan saya selalu ludah dan paku. Karena klan iblis tidak menerima mediasi kursi ini, Anda dapat memilih untuk menggunakan cara apapun untuk berurusan dengan kursi ini. Saya selalu meyakinkan orang dengan kebajikan sampai Anda puas. Bagaimana? Mendengar kata-kata Kevin Ye, Dewa Iblis segera mencibir dan berkata dengan jijik, bayi manusia, nada bicaramu besar. Jangan katakan apapun dengan cara apapun. Jika Anda dapat mengalahkan Ben Jiang, Ben akan mematuhi mediasi Anda. Itu selalu kekuatan saya yang saya hormati. Raja Iblis Harimau itu jelas tidak menempatkan Kevin Ye di matanya. Ketika dia mengatakan ini, Kevin Ye tidak hanya tersenyum, tetapi juga orang-orang Buddha dan Tao di belakangnya tertawa. Seorang Raja Iblis Harimau yang sederhana akan berani menantang Kevin Ye, yang bagi orang-orang Tiandao Yinmen tampaknya merupakan tanda ketidaktahuan. Haha. Senyum samar muncul di wajah Kevin Ye, dan Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, Iblis Harimau kecil, kau ingin memulai dengan kursi ini. Kenapa, kau tidak berani? Dewa Iblis Harimau langsung mengamuk. Kevin Ye melanjutkan, baiklah, meskipun aku tidak suka menindas iblis harimau kecil sepertimu, tetapi kau berkelahi denganmu, kau benar-benar membuat reputasimu menjadi buruk. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, baiklah, iblis harimau kecil, aku akan berdiri di sini hari ini dan membiarkanmu melakukannya. Jika kau dapat melukai 1 sen pun dari kursi ini, aku akan segera berbalik dan pergi. Aku tidak peduli dengan dua klan iblis manusia. Tentu saja, aku akan kalah jika aku bergerak. Semua perkataan Kevin Ye ditujukan untuk membuat marah Jenderal Iblis Harimau. Benar saja, Iblis Harimau itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan marah, manusia yang penuh kebencian, berani membenci Ben Jiang seperti ini, kau ingin mati. Saat itu, Iblis Harimau itu memegang Fang Tian dan menghunus tombaknya dengan ganas ke arah Kevin Ye untuk menebasnya. Jelaslah bahwa Iblis Harimau itu sedang mengeluarkan semua kekuatan untuk menghisapnya saat ini. Teran kecil ini akan berdiri diam dan membiarkanmu bertarung. Jika kamu masih tidak dapat menyakitinya, dia, Dewa Iblis Harimau, tidak perlu bercampur dengan klan iblis. Ini adalah pertempuran kehormatan. Ini hanya reputasi dan kekuatan. Kekuatan Iblis Harimau tidak setingkat dengan Kevin Ye. Hanya saja dia ingin menyakiti Kevin Ye. Itu hanya mimpi. Kekuatan menarik tombak dalam sehari persegi sangat menakjubkan, tetapi dia tidak memiliki perasaan untuk menebasnya di tubuh Kevin Ye. Masih dengan senyum tenang, Kevin Ye berkata, Iblis Harimau, tampaknya kekuatanmu benar-benar terlalu lemah. Tombak lukisan langit persegi sama sekali tidak kuat. Bagaimana mungkin kau menjadi jenderal dewa klan iblis seperti dirimu? Saat dia mengatakan ini, seluruh tubuh Kevin Ye tiba-tiba dipenuhi cahaya. Meskipun Kevin Ye tidak melakukannya, cahaya perlindungan dari aura kacau sudah cukup bagi Iblis Harimau untuk diminum. Iblis Harimau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Ia dikejutkan oleh cahaya yang kuat. Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya. Tombak langit persegi bergetar dan jatuh di permukaan laut sejenak. Iblis Harimau, apakah kau patuh atau tidak kali ini? Sambil tersenyum, Kevin Ye terus bertanya. Namun, wajah Dewa Iblis Harimau sangat jelek, dan dia tampak sangat pucat. Sudut mulutnya bergetar dan bahkan tidak bisa berbicara. Saat ini di kamp klan iblis, Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Harimau saling memandang. Raja Iblis Ular tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan isi hatinya dan berkata, aku tidak menyangka ada orang sekuat itu di Teran. Aku hanya datang untuk membencinya. Raja Iblis Harimau berkata, bisakah kau melihat rute mana yang ditempuh bayi kecil itu? Keahliannya tampak sangat aneh. Raja Iblis Ular tidak berhenti menggelengkan kepalanya dan berkata, kita benar-benar tidak dapat melihat dari mana asalnya. Tampaknya rencana kita akan sedikit sulit jika orang ini mengganggunya. Sementara Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Harimau sedang mengobrol, Kevin Ye berdiri di permukaan laut dan berteriak dengan keras. Seruan ini pada dasarnya berbeda dari yang sebelumnya. Saat ini, Kevin Ye telah menggunakan 30% dari kekuatan sihirnya, menggunakan metode auman singa Buddha. Siapa lagi di klan iblis yang tidak puas dengan mediasi kursi ini dapat berdiri. Kursi ini masih mengatakan itu dan bersedia menggunakan segala cara untuk menyelesaikan perselisihan. Begitu Kevin Ye mengatakan ini, tiba-tiba, seluruh Laut Cina Selatan berkilauan dengan emas. Kekuatan sihir murni agama Buddha mengejutkan 100.000 keluarga iblis, terutama iblis-iblis kecil yang bahkan tidak bisa berdiri diam dan mulai terhuyung-huyung. Bab 1532. Cara mediasi Kevin Ye dapat dikatakan mendominasi, bocor ke samping, ganas, di mana memenangkan orang dengan kebajikan, ini jelas untuk meyakinkan orang dengan kekuatan.
Sekarang seluruh Pulau Iblis Emas, termasuk Demon Zone, saya khawatir bahkan jika semuanya ada, itu bukan lawan Kevin Ye. Jika Anda memiliki kekuatan yang begitu kuat, klan iblis hanya bisa kecewa. Namun, Kevin Ye hanya menunjukkan tangan yang begitu kecil, yang jelas tidak cukup untuk meyakinkan seluruh klan iblis. Lagi pula, tidak sedikit orang klan iblis dengan kultivasi tinggi, bahkan ada 10 dewa klan iblis. Gosok. Setelah beberapa saat, 4 atau 5 sosok muncul lagi di lingkaran pertempuran. Orang-orang ini semua adalah dewa iblis, termasuk iblis rubah dan iblis ular. Bagaimanapun, ada semua jenis hewan dan burung. Melihat orang-orang ini, Kevin Ye menyipitkan matanya lagi dan berkata sambil tersenyum, bagaimana Anda ingin bersaing? Tunggal atau kelompok? Saya bisa menemani Anda. Manusia bodoh berani ikut campur dalam urusan Laut Cina Selatan. Hari ini adalah kematianmu. Orang-orang ini tidak sebodoh Jenderal Dewa Iblis Harimau. Mereka berani memilih Kevin Ye. 4 atau 5 orang ini akan membunuh orang yang sombong di depan mereka. Segera, beberapa orang membubarkan perkemahan dan mengepung Kevin Ye. Di hadapan orang-orang ini, Kevin Ye masih mencibir dan mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap, ada jejak tangan hitam besar di langit. Ada napas iblis di sidik jari besar itu, dan seluruh Laut Cina Selatan berubah warna. Ini adalah keterampilan keluarga sihir, jejak tangan iblis besar. Pada saat ini, Raja Iblis Ular agak bingung. Bagaimanapun, auman singa Kevin Ye baru saja menggunakan kekuatan sihir Buddha yang paling murni, dan jejak tangan iblis besar ini adalah keterampilan keluarga iblis. Raja Iblis Ular tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat menggabungkan Buddha dan iblis. Jejak tangan iblis besar yang mengerikan itu membeku di langit, dan kemudian jatuh langsung ke Kevin Ye sendiri. Kerumunan orang mendengar ledakan besar, dan seluruh permukaan laut terguncang oleh gelombang yang mengerikan. Air laut bergolak hebat, menggulung gelombang setinggi puluhan meter, dan baru setelah waktu yang lama air laut menjadi tenang. Setelah air laut surut lagi, orang-orang dapat melihat bahwa Kevin Ye masih berdiri di atas laut sambil tersenyum saat ini, sementara para dewa iblis yang menantangnya telah dipukuli hingga berkeping-keping bahkan sebelum mereka menyerang. Para dewa iblis ini memuntahkan darah satu persatu, dan senjata mereka berserakan di tanah. Pada saat ini, baik ras manusia maupun ras iblis yang menatap Kevin Ye telah berubah, menjadi takut, menjadi menakutkan. Kevin Ye pantas disebut Tongsuan untuk 2 gerakan berturut-turut. Pada saat ini, tidak ada yang berani memperlakukan Kevin Ye sebagai boneka manusia biasa. Di mana ras manusia yang lemah ini jelas iblis yang mengerikan. Gelombang laut segera tenggelam lagi, dan Kevin Ye saat ini mendengus 2 kali, dan berkata, tidak menyenangkan, Demon Zone, sepertinya tidak ada seorang pun di keluarga iblismu yang bisa menggunakannya. Kultivasi para jenderal iblis ini terlalu rendah, bahkan kekuatan persatuan kursi ini tidak dapat diterima. Dengan cara ini, bukankah kamu memiliki 4 raja iblis di keluarga iblismu? Biarkan keempat raja iblis ini pergi bersama. Mereka mungkin juga membawa kita beberapa kejutan. Pada saat ini, Kevin Ye tidak sopan, dan langsung membuka mulutnya untuk mempersiapkan kelompok untuk menghancurkan 4 raja iblis dari klan iblis. Ketika Raja Iblis Harimau mendengar ini, dia sangat marah dan ingin bergegas ke pertempuran dan mencabik-cabik Kevin Ye. Tetapi tindakan Raja Iblis Harimau dihentikan oleh Raja Iblis Ular. Dinasti Iblis Ular menatap Raja Iblis Harimau dan berkata, ini bukan saatnya untuk bertarung dengannya. Kita harus menjaga kekuatan kita dan melihat bagaimana Raja Iblis menangani masalah ini. Jelas bagi Kevin Ye, Raja Iblis Ular sudah mulai merasa takut. Saat ini, Raja Iblis Ular berharap Raja Iblis dapat bergerak saat ini. Selama Raja Iblis menyerahkan pertempuran ini, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, itu akan sangat bermanfaat bagi Raja Iblis Ular. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ular, Raja Iblis Harimau segera terdiam, karena Raja Iblis Harimau tahu bahwa saat ini bukanlah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Meskipun menghadapi provokasi Kevin Ye, saat ini, keempat Raja Iblis dari klan Iblis diam, hanya Raja Iblis Rubah yang terus melihat, tetapi Raja Iblis tidak berbicara, dan dia tidak berani bergerak dengan mudah. Selain itu, Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis sama-sama rubah. Dia dapat dikatakan sebagai orang kepercayaan Raja Iblis. Mungkin rubah kecil ini tahu hubungan antara Kevin Ye dan Demon Zone. Melihat tidak ada seorang pun di keluarga iblis, Kevin Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Demon Zone, sepertinya kamu telah setuju untuk menjadi penengah di keluarga iblis. Kalau begitu, tolong bawa Demon Zone kembali ke Pulau Iblis Emas bersama orang-orang dari keluarga iblis, dan sekelompok orang dari gerbang surga tersembunyi ini akan mengambil kursi ini, bagaimana dengan itu? Saat ini, dua klan manusia dan iblis sekali lagi menjadi dialog antara Kevin Ye dan Demon Zone. Dan mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Demon Zone pertama-tama terkekeh, lalu berkata, adik Kevin Ye, kamu sangat cemas. Kamu baru saja mengalahkan para dewa dan jenderal klan iblisku, tapi aku bukan satu-satunya dewa dan jenderal klan iblis.
Sambil mengucapkan kata-kata, Demon Sun, dan menjilati sudut mulutnya, 10 ekor berbulu itu berdiri lagi, dan matanya penuh dengan cahaya. Melihat ini, Kevin Ye segera berkata sambil tersenyum, Demon Sun berarti kau ingin bertarung denganku secara pribadi. Suara Demon Sun kembali terdengar seperti lonceng perak, tersenyum, bagaimana, adik kecil takut. Demon Sun, ini bukan pertama kalinya kau dan aku bertemu satu sama lain. Kau bukan lawan kami. Kau seharusnya mengerti dalam hatimu, mengapa repot-repot melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Demon Sun kemudian berkata, meskipun kita tahu bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu, kita tetap harus melakukannya. Demi martabat keluarga iblis kita, itu juga demi keluarga iblis kita untuk hidup lebih baik di dunia ini. Apa masalahnya jika aku mati, saudari? Berpura-pura tidak berdaya untuk sementara waktu, Kevin Ye berkata, baiklah, karena kau harus begitu marah, maka kursi ini akan baik-baik saja. Begitu Kevin Ye mengulurkan tangannya, sebuah pedang panjang keluar di tangannya. Pedang panjang ini tidak lain adalah pedang Xiang Yun yang berwarna-warni. Sebenarnya, Kevin Ye tidak bisa menggunakan alat sihir untuk melawan Demon Sun, dan pertempuran ini tidak perlu. Semua ini untuk seluruh klan iblis, atau lebih tepatnya, untuk Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Harimau. Saat ini, tampaknya sedang terjadi perang di Laut Cina Selatan. Namun, tidak jauh dari pantai Pulau Penglai, Lin Sailing tersenyum dan bercanda, kedua orang ini benar-benar penulis naskah drama. Namun, sekali lagi, ini benar-benar masalah besar bagi rubah kecil. Dia bahkan berakting dengannya di depan begitu banyak orang dari dua klan iblis manusia. Bukankah begitu? Untuk membangun gengsi rubah kecil di antara klan iblis, dia telah kehilangan darahnya. Aku benar-benar menantikannya. Aku menantikan seperti apa pertarungan palsu berikutnya. Aku hanya berharap itu tidak terlalu palsu.